Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang tiada henti, dimudahkannya kita untuk menyambung ibadah setelah ibadah. Sejak azan subuh dikumandangkan sampai sekarang, setiap detiknya terhitung seseorang sedang melakukan ibadah. Setiap detiknya, dan dilakukan itu dalam 1 bulan penuh, sampai dikumandangkannya adzan maghrib. Dimudahkan seseorang untuk melakukan ibadah, ya, menyambung ibadah setelah ibadah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan fikih i'tikaf. Ya, yang biiznillah wa bimasyiatillah, dengan izin Allah dan kehendak Allah, Maghrib hari ini sudah masuk tanggal 21. Maghrib hari ini. Kalau sekarang tanggal 20. Ya, sekarang tanggal 20 nih. Maghrib sudah berpindah tanggal. Perpindahan tanggal, perpindahan hari dalam Islam adalah maghrib. Ya. Nanti maghrib kita masuk hari Jumat. Dan masuk tanggal 21. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, teladan umat beliau, dan pula manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat ini, yaitu mereka para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in. Mereka selalu memburu mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa beliau telah diampuni yang telah lalu dan akan datang. Tetapi beliau terus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam yang sangat istimewa di dalam Islam, yang Allah hanya anugerahkan untuk umat ini, tidak Allah berikan untuk umat-umat sebelumnya. Nah, malam agung yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya orang yang kurang akal saja yang tidak berusaha untuk beribadah di malam tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelum kita masuk ke sana ya,
Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, saking mulianya malam tersebut, malam Lailatul Qadar, sampai Allah turunkan surat Al-Qadar yang menyebutkan tentang keutamaan malam tersebut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nya langsung kata ganti di sini, bahasa Arabnya dhamir. Kata ganti, inna anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Nya. Biasanya kita menggunakan kata ganti setelah kita menyebutkan nama ataukah benda, kan begitu? Ya, nama sesuatu, nama benda. Baru kita sebutkan setelah itu kata ganti. Misalnya, saya tadi melihat Amr, dia sedang belanja. Saya tadi melihat Amr. Dia tadi sedang belanja. Dia, kata ganti, disebutkan setelah disebutkan nama Amr. Jelas ini ya? Memang kayak gitu seharusnya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menggunakan kata ganti di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas ini ya? Nah, kenapa? Dan memang saking dahsyatnya Al-Quran itu, tidak perlu disebutkan namanya dan tidak ada dua orang muslim pun yang berselisih untuk kata ganti dalam ayat ini. Apa yang dimaksud? Ya, gak ada yang berselisih. Semuanya muslim dari zaman sahabat sampai kita saat ini. Gak ada yang berselisih bahwasanya kata ganti yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Gak ada khilaf. Saking agungnya Al-Quran itu. Tidak Allah sebut nama Al-Quran, langsung kata ganti, dan muslim sudah paham. Dimanapun dan kapanpun. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan terlebih mereka yang mencermati, menelaah, menghayati, mentadaburi Al-Quran, lebih jelas lagi bagi mereka. Karena surat sebelum surat Al-Qadar itu surat apa, Bang Felis? Sebelum surat Al-Qadar. Surat Al-Alaq. Masya Allah, cepat ya carinya Bang Felis. Surat Al-Alaq. Ya. Surat Al-Alaq itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat pertama di surat Al-Alaq inilah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira di bulan Ramadan. Ya, di Gua Hira di bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ya diselesaikan dulu ya. Tadi mau disampaikan. Nah, turun pertama kali wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 ayat ini, kemudian Allah lanjutkan dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan 5 ayat tersebut di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini artinya dan ini maknanya atau sebagian ulama sejarah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika pertama kali turun ayat pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu baru genap umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Ya, kan yang masyhur Rasulullah lahir di bulan apa? Rabiul Awal.
ya, bulan Mulud, bulan Rabi' al-Awwal. Padahal pertama kali turun kepada Nabi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama-ulama sejarah, Rasulullah itu lahirnya di bulan Ramadan. Kemudian juga sebagai bentuk hujah dalil bahwasanya Rasulullah tidak pernah sekalipun merayakan turunnya hari atau malam turunnya apa? Al-Quran. Tidak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun merayakan malam nuzulul Quran. Bagaimana itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Beliau tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, kalau yang ada pada masyarakat malam nuzulul Quran itu kapan? Malam turunnya Al-Quran itu malam keberapa? Malam ke-17. 17. Nah, kalau menurut yang tersebar masyarakat, nuzulul Quran itu coba tes lagi. Adalah malam ke-17 Ramadan, ya. Malam 17 Ramadan. Padahal malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau nggak malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Ya, nggak ada malam 17. Nah, ini udah banyak salah-salahnya sejarah-sejarah sebagian orang seperti itu. Ya, nah jadi sedikit tadi menyinggung tentang untuk meluruskan sebagian sejarah yang salah tersebar di masyarakat. Baik. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq tersebut di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian tahu enggak apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertanyaan di sini untuk mengambil fokus kita, konsentrasi kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya. Apakah kalian tahu apa Al-Qari'ah itu? Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita fokus. Apa itu Al-Haqqah? Apa itu Al-Qari'ah? Apa itu Lailatul Qadar? Setelah kita menyiapkan hati untuk mendengar jawaban, barulah Allah menjawab, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Ya, nah, sekarang kita bahas. Kenapa sih malam Lailatul Qadar dinamakan malam Lailatul Qadar? Kenapa malam Lailatul Qadar dinamakan malam Lailatul Qadar? Apa itu makna Al-Qadar? Yang pertama, Al-Qadar, ya, yang pertama maknanya adalah Al-Azamah atau Asyaraf, keagungan atau kemuliaan. Jadi malam yang agung, malam yang mulia. Kenapa? Malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang agung karena lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, karena lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diantaranya. Karena di malam tersebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang melimpah ruah berkah. Karena berkah luar biasa banyak di malam tersebut. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Karena di malam tersebut turun para malaikat dan ruh. Itu Jibril. Nah, ini kagungan-kagungan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, dinamakan malam Lailatul Qadar. Qadar artinya takdir. Malam ditulisnya takdir. Malam penulisan takdir. Ini yang kedua, ya.
Malam penulisan takdir. Penulisan takdir itu ada 4. Penulisan takdir itu ada 4. Yang pertama, penulisan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah menetapkan ketetapan takdirnya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Awal yang Allah ciptakan apa? Makhluk yang Allah ciptakan apa? Qalam. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulis. Qalam maktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini tulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketetapan takdir al-umri, setiap umur manusia. Di saat umur janin 4 bulan, Allah kirim malaikat untuk menulis di jabhah. Jabhah itu di kening, tarang, antara dua mata nih. Bainal ainain, di kening di antara kedua matanya ditulis ajalnya. Ya, berapa lama umurnya, berapa tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik. Sudah ditulis di sini nih. Di mana meninggalnya? Ya, di mana meninggalnya? Karena tidak ada satupun kita yang tahu di mana kita akan meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman terakhir, Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu fil arham wa tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan hari kiamat. Allah mengetahui kapan hujan. Berapa curah tetes airnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam perut atau rahim para ibu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia besok. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia mati. Enggak ada. Ya. Terkadang seseorang enggak pernah dia keluar dari kampungnya, dan takdirnya memang bukan di situ matinya. Allah berikan hajat, keperluan untuk dia untuk pergi ke kampung lain, untuk pergi ke kota, yang kemudian dia mati di tempat tersebut. Ya, entah silaturahim, entah mau dagang, entah mau beli ini dan itu, mati dia di sana. Dan bagaimana matinya? Bagaimana matinya? Entah meninggal karena sakit kah, meninggal karena jatuh kah, meninggal karena nggak ada sebab kah, meninggal kecelakaan, nggak ada. Nggak ada yang tahu dan itu sudah tertulis. Ya, kemudian ditulis yang kedua adalah rizkinya. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, kendaraan, tempat tinggal, keluarga, istri, anak, ya, teman, kemudian oksigen yang dia hirup, rizki. Ya, kemudian sehatnya dia, nikmat aman, semua itu ditulis. Yang keempat, yang ketiga adalah amal perbuatannya ditulis. Diam dan bergeraknya dia, diam dan berbicaranya dia, itu ditulis tuh. Sudah ditulis semuanya. Kemudian yang terakhir, asyaqiyun am sa'id, apakah dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Maksudnya penghuni surga atau nerakanya sudah ditulis di tarang kita ini, di jidat kita ini, di kening kita ini. Tidak akan bertambah penghuni neraka, tidak akan berkurang penghuni surga. Semua sudah disiapkan tempat duduknya masing-masing di surga atau di nerakanya, ditulis masing-masing. Asyaqiyun am sa'id. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penetapan takdir per tahun. Yang ketiga, per tahun. Ini per umur ya. Yang ketiga adalah per tahun. Penulisan takdir per tahun. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa catatan yang di Lauhul Mahfuz
itu dipindahkan ke penulisan takdir di malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya? Di surat Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang melimpah ruah berkah. Melimpah ruah berkah. Kebaikan. Ya. Nah, taib. Nanti itu insyaallah. Ya. Yang melimpah ruah berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Di malam tersebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut diperinci setiap urusan dengan detail. Di malam tersebut diperinci setiap urusan dengan detail. Itu penulisan takdir per tahun sampai Lailatul Qadar tahun depannya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, penulisan takdir per hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu yaumin huwa fi sya'n." Dan setiap harinya Allah menentukan urusannya. Ya, menetapkan urusannya. Baik. Nah, jadi makna yang kedua atau yang pendapat yang kedua, kenapa malam Lailatul Qadar dinamakan malam Lailatul Qadar? Kenapa tadi yang kedua? Karena malam penulisan takdir. Kalau yang pertama apa? Karena malam agung. Kenapa dikatakan malam agung? Karena kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kata Allah malam yang melimpah ruah berkah. Karena kata Allah malam yang di mana para malaikat pada turun ke langit dunia. Nah, yang sekarang yang ketiga nih. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena Al-Qadar artinya sempit, malam yang sempit. Kenapa dinamakan mana dalilnya Qadar itu artinya sempit? Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Dan ketika manusia diberi bala, ujian oleh Allah berupa faqadara 'alaihi rizqahu, dipersempit untuknya rizkinya. Ya, di antara bentuk ujian Allah dipersempit rezeki sebagian orang. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Rabbmu, dia yang melapangkan rizki sebagian hambanya siapa yang dia kehendaki, dan dia pula lah yang mempersempit, wa yaqdir, dia pula lah yang mempersempit rizki sebagian hambanya. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna 'an la naqdiru 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Dhannun, siapa Nabi Dhannun Abu Hisham? Nabi Dhannun. Enggak tahu Nabi Dhannun? Kang Oscar? Nabi Dhannun. Iya Bang Felis? Betul karena itu. Nah, bukan. Kang Dimas? Oh, enggak tahu. Saya Salman? Nabi Yunus. Nah, barakallahu fiik. Betul, Nabi Yunus. Wa Dhannun, dan Nabi Yunus ketika dia pergi dari kaumnya marah. Kan para nabi itu disuruh pergi oleh Allah kalau sudah disuruh pergi. Seperti Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh. Baru pergi dari kaumnya setelah Allah perintahkan. Kaumnya tidak mau diajak masuk Islam, bahkan menentang, membuat makar untuk membunuh Nabi Yunus, untuk membunuh Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh. Ya, setelah diperintahkan mereka para nabi keluar, barulah Allah binasakan negeri-negeri tersebut sampai tidak tersisa lagi satu pun dari keturunan mereka. Ya. Nah, Nabi Yunus belum disuruh pergi oleh Allah. Dan beliau marah kepada kaumnya, tidak mau masuk Islam. Nah, karena belum disuruh, fadhanna alla naqdiru alaih. Dan Nabi Yunus mengira alla naqdira. Dia mengira tidak akan kami persempit urusannya. Dipersempit enggak oleh Allah urusan Nabi Yunus?
dipersempit, dimakan ikan paus, dibawa ke dasar lautan di malam gelap gulita, bertumpuk-tumpuk awan di atas langit. Ya, zulmah demi zulmah, kegelapan demi kegelapan. Manggil-manggil Nabi Yunus, fanada, manggil-manggil Nabi Yunus, fi zulumat, di tengah-tengah kegelapan yang berlipat, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam, kegelapan awan yang bertumpuk-tumpuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah jadi kalimat apa? Nakdiru artinya apa? Persempit. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang sempit? Karena bumi, dunia pada saat itu sangat sempit dengan dipenuhi oleh para malaikat. Mana dalilnya? Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, tanazzalu. Kalau kayak gini, misalnya ada yang turun dari tangga ya, satu. Turun dari tangga, itu namanya nazala. Ya, si fulan nazala, si fulan Amr nazala. Dia turun dari tangga. Yang turun dari tangga terus berkesinambungan berjam-jam, berhari-hari bisa orang turun. Nah, itu bahasa Arabnya baru tanazzala. Tanazala, turun berkesinambungan terus-menerus, nggak putus-putus. Bahasa Arabnya tanazzal. Jelas ini? Itu beda bahasa Arab, kalau udah ditambah tak, udah beda lagi itu. Ini tambah tak dengan tasdid. Nazala, asalnya nazala maknanya turun. Tanazzala artinya turun yang terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Kang, ada berapa jumlah malaikat? Ya. Ada berapa jumlah malaikat? Di buku SD, masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 10 ya. Jumlah malaikat di buku SD mah ada 10 ya. Tuh. Ada berapa jumlah malaikat? Abu Hisham, ingat nggak? 300 berapa? Atau berapa? Salman? Hah? Coba Bang Feli coba cari di Mbah. Ada nggak? Abu Ammar tahu jumlah malaikat? Betul. Ya, Masya Allah, cepat juga carinya. Nah, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tidak terbilang. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tahu berapa jumlahnya. Jumlah yang masuk Baitul Ma'mur di langit ke-7 saja 70.000 malaikat setiap hari, nggak pernah keluar lagi tuh. Tidak ada jarak 4 jari di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kecuali di sana ada malaikat yang sujud dan ruku tidak pernah. Yang sujud dan ruku bertahlil, bertahmid, bertakbir, ya, bertasbih, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah sombong. Ya, malaikat. Yang membawa neraka jahanam aja berapa? Malaikat. Yang membawa neraka jahanam, yang ngegeret neraka jahanam. Salman? 70.000 kirang atau kirang. Kirang. Neraka jahanam itu mempunyai 70.000 tali kekang. Kalau sapi kan ada 2. Kalau sapi ada kanan kiri tali kekang, tali yang ditaruh di hidungnya tuh. Atau ya, ada atau di kuda ada di mulutnya taruh, ada 2 kan tali kekang, kanan kiri. Kalau neraka jahanam ada 70.000 tali kekang, saking besarnya neraka jahanam itu. 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat. Berapa 70.000 kali 70.000? Seartinya 0. Berapa? 4,9 miliar. 4,9 miliar. Jumlah malaikat yang membawa neraka jahanam. Ya. Gak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Semuanya turun dari langit.
Semuanya turun dari langit. Ya, mengharapkan berkah yang ada di bumi ini. Di mana ada kebaikan, di mana ada berkah, malaikat biasanya datang ke sana. Misalnya di masjid, ya di masjid ini banyak malaikatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hataini syajarataini al-khabisatain la yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Siapa yang makan dua tanaman busuk ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua tanaman busuk itu apa? Bawang merah dan bawang putih. Ya, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Karena malaikat terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Maksudnya bawang merah dan bawang putih nu atah keneh. Ya, nyegak keneh. Baunya masih kuat. Ya. Gitu kan? Kalau misalnya makan bawang merah, bawang putih mentah-mentah kan mulut bau kan? Coba makan sate yang kayak itu masih baunya kuat itu. Kalau sudah dimasak, nggak ada baunya lagi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Falyumit huma tabkhan." Matikan bau busuknya itu dengan cara dimasak. Kita mah bala-bala, nyagehu, ya sampai sayur bayam aja pakai bawang kan, tetapi udah nggak ada bau busuknya karena sudah dimasak. Jadi nggak apa-apa untuk ke masjid. Kalau kayak gitu mau ke masjid atunya. Terus we di rumah sholatnya tinggal pakai lips, pakai lipstick. Mau sholat di imah terus mah. Ya, laki-laki itu sholatnya di masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Kalau sholat di rumah terus tinggal pakai androk, pakai andre. Ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan bisalah. Aku telah berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami salat berjamaah dan aku pergi wa talaqtu an nabi rijalin ma'ahum hatab, dan aku pergi bersama orang-orang membawa obor untuk membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah, mau dibakar rumahnya oleh Nabi SAW. Ya, kalau laki-laki di masjid, dan itu syiar. Setiap kita melangkahkan satu kaki, satu langkah, dua langkah ke masjid, itu syiar dan pahalanya luar biasa, syiar Islam. Kalau sudah nggak ada lagi, yang nggak ada lagi sholat berjamaah di masjid, nggak ada lagi azan, itu negeri kafir itu. Negeri yang boleh diperangi, walaupun ada orang Islam di sana diperangi itu. Seperti itu Rasulullah SAW. Ya, beliau melakukan serangan fajar. Ada azan kan nih? Nggak ada azan, itu negeri kafir. Mau ada orang Islam di sana, diserang oleh Nabi SAW. Ketika ada azan dikumandangkan, pulang lagi Rasulullah, itu negeri Islam. Rasulullah nggak selidiki apakah diterapkan syariat Islam sepenuhnya atau tidak, enggak. Nggak ada sholat berjamaah di masjid, nggak ada azan berarti. Ya, nah jadi untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ya kalau dulu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, bilang ya, dan kami tahu betul, ya sebelumnya beliau mengatakan seperti ini. Man arada ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i shalawat hina yunada bihinna. Siapa yang mau masih bertemu Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat 5 waktu ketika dipanggil, diseru. Maksudnya ketika diseru oleh azan, datang ke masjid. Ya. Kalau masih mau bertemu besok dalam keadaan muslim. Dan kami benar-benar tahu orang munafik itu adalah mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan kita nggak bisa terapkan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini di negeri kita, ya nggak? Di zaman kita. Kenapa? Karena banyak orang-orang muslim yang sholat berjamaah yang sholat 5 waktunya di rumah, nggak di masjid. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kan begitu. Tapi entahlah bagaimana kalau seandainya dia hidup di zaman Nabi SAW. Karena seperti itu ucapan Abdullah bin Mas'ud, kami tahu benar-benar orang munafik itu mereka yang sholat di rumah. Sampai di antara kami ada yang minta dipapah oleh 2 orang, nggak bisa jalan. Dipapah tadi bukan dibopong, ini apa namanya? Satu tangan, nah gini nih, jalannya kayak gitu, apa namanya? Ya bahasa Indonesianya dipapah.
Ya, dipapah oleh 2 orang, dia sakit, nggak bisa jalan. Minta dipapah untuk sholat di masjid karena kami tahu yang meninggalkan sholat berjamaah adalah orang munafik yang jelas betul kemunafikannya. Ya, nah kemudian berkah banyak di masjid. Karena itu nggak boleh makan bawang merah, bawang putih mentah-mentah kemudian masuk ke masjid. Ya nggak boleh. Di rumah kita pun ada berkahnya kalau seandainya rumah dipenuhi dengan sholat sunnah, ataunya sholat wajib. Sholat sunnah dipenuhi. Kalau ibu-ibu di rumah afdolnya. Pahala ibu-ibu sholat di rumah berapa kali lipat? Lebih dari 1000 kali lipat. Kalau ibu-ibu sholat di masjid cuma 25 kali lipat sampai 27 kali lipat. Kalau ibu-ibu sholat di rumah lebih baik daripada sholatnya di Masjid Nabawi. Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul mar'a fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi hadza." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya di masjidku ini. Wa sholatuha fi hujratiha khairun min sholatiha fi ghurfatiha, khairun min sholatiha fi wasat baitiha. Dan salatnya di kamarnya itu lebih baik daripada salatnya dia di tengah kamarnya, di tengah rumahnya. Dan salatnya di bilik kamarnya, di kamarnya dibikin lagi bilik ya, untuk sholat aja, itu lebih baik daripada sholat di tengah kamarnya. Lebih besar lagi pahalanya. Untuk ibu-ibu itu. Ya, coba ya ibu-ibu amalannya nggak begitu berat, tetapi pahalanya apa? Luar biasa, mengalahkan. Kita 40 hari kita sholat atau 40 kali, berapa? 1000 kali, Abu Ahmad? 1000 bagi 1000 bagi 25 Bu Amar. 40 ya. Nah 40 teh berapa kali bagi 5. 40 bagi 5 berapa? 8 ya. 8 hari kita sholat di masjid berjamaah, ibu-ibu kursa kali hungkul sholat di bumi. Ya kan? 8 hari kita berjamaah di masjid, ibu cuma sekali aja. Subhanallah. Itu kalau 1000. Padahal kata Rasulullah lebih baik. Ya, itulah keutamaan yang Allah berikan untuk mereka para wanita di dalam Islam. Ya, beda kalau di agama-agama kafir yang lain. Bagaimana para wanita diperlakukan? Jauh. Ya, dimuliakan wanita itu dalam Islam. Ya, baik. Di rumah pun ketika dibacakan Al-Quran, zikir, banyak tuh malaikat. Tetapi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing. Itu kata Rasulullah SAW. Gambar, baik itu yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Ya. Ketika Rasulullah SAW mau masuk rumah Aisyah baru beli tirai. Tirainya gambarnya manuk. Kemudian Rasulullah keluar lagi. Gak suka Rasulullah melihat ada gambar burung tuh. Gambar makhluk hidup. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ada gambar beca, ada gambar pohon, gambar gunung. Itu mah gak ada masalah. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, atau misalnya patung. Nah kayak itu patung makhluk hidup. Bukan apa-apa. Hanya sekedar patung makhluk hidup aja. Bukan untuk disembah-disembah. Bukan. Ya, gambar-gambar. Bukan untuk disembah-disembah. Bukan. Ya, Rasulullah nggak mau masuk, langsung Aisyah tahu, kelihatan dari wajah Nabi SAW nggak suka nih, dilepaskan tirai tersebut, kemudian digunting oleh Aisyah kecil-kecil sampai dijadikan bantal kecil sampai tidak lagi berbentuk kepala burungnya itu, ya, nah, baru Rasulullah mau masuk rumah, ya, nah jadi berkah di mana banyak kebaikan di sana banyak malaikat, ya. Baik. Para malaikat turun sampai Sayyidu al-Malaika, pemimpin para malaikat. Ruhul Kudus. Ruhul Amin. Al-Qawiyul Amin. Jibril. Itu semua nama-nama untuk malaikat Jibril.
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pun ikut turun. Ya, nah jadi saking banyaknya malaikat memenuhi bumi, sempit bumi itu karena banyaknya malaikat. Ya, dinamakanlah malam Lailatul Qadar. Nah, tadi yang pertama kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena malam yang agung. Yang kedua, malam penulisan takdir. Yang ketiga, malam yang sempit dipenuhi dengan malaikat. Nah, kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Ya, para ulama sepakat malam Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Yang kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrauha fi al-ashril awakhir min Ramadan fi layalil autar. Carilah oleh kalian di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Di malam-malam ganjil. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Seseorang yang dia mendapatkan 10 kali saja malam Lailatul Qadar, seakan-akan kalau memang 1000 bulan itu adalah kalau memang Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Berarti 1000 bulan teh berapa tahun? 83 sekian bulan ya. 83 tahun sekian bulan. 10 kali dia dapat malam Lailatul Qadar, berarti seakan-akan dia hidup berapa tahun? 10 kali berarti 830 tahun. Kalau dia 20 kali Ramadan, 20 kali dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti seakan-akan dia hidup berapa tahun? 1660 tahun ya, 1660 tahun seakan-akan tuh. Ya. Tetapi apa sih maksud dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa maksud dia meraih malam Lailatul Qadar, menggapai malam Lailatul Qadar, memburu malam Lailatul Qadar? Maksudnya, maknanya adalah dia bisa memanfaatkan setiap detik malamnya tersebut dengan beribadah kepada Allah. Beribadah. Dia isi detik-detik malam tersebut dengan ibadah. Itu maksudnya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Semua manusia yang dikasih umur sampai akhir Ramadan, itu dia pasti melewati malam Lailatul Qadar. Itu pasti. Semua manusia nih, yang di Indonesia, di Arab Saudi, mau di Amerika, di Eropa, di Afrika, dimanapun, yang dikasih umur sampai akhir Ramadan, dia mesti melewati malam Lailatul Qadar. Mesti. Semua alam dunia pada saat itu Allah kasih malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang melewati malam Lailatul Qadar tersebut dengan jalan-jalan di mall, ya semalam suntuk. Ada yang sampai jualan, ya semalam suntuk. Ada yang sampai nonton, ada yang nonton lalajo, mengbal, semalam suntuk. Ada yang nongkrong, ngopi, ngemih, semalam suntuk. Ada yang apa? Ada yang tidur lagi. Ya, aya nu ngagapleh deh. Ya, semalam suntuk. Subhanallah. Itu kalau dikali lipatkan, kalau benar ya, kalau hanya amal soleh aja yang Allah jadikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kalau seandainya dosa maksiat dia di malam itu seakan-akan dia bermaksiat selama 1000 bulan. Aduh, repot itu hidup. Waduh, urusan dunia akhirat repot itu. Ya. Nah, maksudnya kita semua akan melalui malam Lailatul Qadar kalau kita masih diberi umur oleh Allah sampai akhir Ramadan. Tapi yang dikatakan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar,
kita memburu malam Lailatul Qadar, kita mencoba untuk meraih malam Lailatul Qadar, maksudnya kita isi detik-detik malam tersebut dengan ketaatan, ibadah, amal soleh. Itu maksudnya. Ya. Rasulullah SAW sampai sholat. Kan kita udah baca ya. Rasulullah sampai sholat tahajud di malam 23 sampai sepertiga malam terakhir habis. Di malam 25 sampai habis setengah malam. Di malam 27 sampai hampir nggak sahur. Ya kan? Kita sudah lewati itu pekan yang lalu. Hampir nggak sahur Rasulullah di malam 27. Sholatnya terus. Ya, jangan sampai kalau sholat aja terus satu malam, berarti dia terhitung seakan-akan sholat selama 83 tahun. 83 tahun coba ya. Ini 1000 bulan, anggaplah 83 tahun sekian bulan. Ya, 83 tahun berarti per jamnya itu sama dengan 50 tahun. Per jamnya. Ya. Satu detiknya coba hitung gerak. Bisa nggak hitungnya? Ya, 1000 bulan dibagi nah, tadi 1000 bulan lebih baik kita bilangnya sama dengan aja, sama dengan satu malam ini berapa jam sih? Satu malam paling mana rupanya? 10 jam paling. Coba dari maghrib, dari jam 6 sampai jam setengah 5, 10 jam setengah. Ya, nah 1000 bagi 10 jam setengah. Coba Bang Felis, kita hitung-hitungan ya. 1000 bagi 10 jam setengah. Berarti 95 bulan tuh. 95 bagi tadi 1000 dibagi berapa? 1000 dibagi 10,5 berapa? 95. 1000 bulan dibagi 10,5. Berapa jatuhnya? 95. 9, atau 95? Jadi 95 bulan, 1 jam. 95 bulan teh seberapa tahun kah? 95 jam. 1 bulan, bukan. 1000 bulan itu 1000 bulan. Dibagi 10,5. Berarti bulannya itu 95 bulan. 95 bulan, 1 jam itu sama dengan 95 bulan. Iya, 1 jam itu sama dengan 95 bulan. Ya. 1 jam aja kita baca Quran sama dengan 95 bulan teh berapa tahun? Bagi 12 berapa? 8 tahun. Subhanallah. 8 tahun. 1 jam sama dengan 8 tahun. 1 jam sama dengan 8 tahun. Bagi deui itu 60. Aduh, subhanallah. Hanya orang yang kurang akal, yang tidak mau memburu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Dia banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Nggak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Setiap hari, setiap malamnya kita jatuh pada dosa. Kita memburu malam Lailatul Qadar tersebut, tujuan kita agar dosa-dosa kita tergugurkan. Seakan-akan seseorang dia beribadah selama lebih dari 1000 bulan. Ya. Umat Nabi Muhammad umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Itu pun kan enggak dipakai ibadah semua tuh. Usia balik dari 15 tahun, 70 tahun umur dia. Berarti yang mulai dihitungnya dari umur 55 tahun ya, kurangi 15 kan 55 tahun tuh. Belum tidurnya, yang dipakai ibadah selama 70 tahun umur dia itu paling berapa tahun? Paling nggak nyampe 8 tahun, nggak nyampe. Selebihnya dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk yang olahraga, untuk tidur, untuk dunia, ya belajar nggak, terkadang nggak ada manfaatnya juga. Ya, nah jadi
eh, bersungguh-sungguh ya untuk mencari malam Lailatul Qadar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Jelas di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, kapan di malam keberapa? Malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil itu 21, 23, 25, 27 sama 29. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan menetap. Jadi selalu di satu tanggal saja, 23, tahun depannya 23, tahun depannya 23, terus 23. Ya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan menetap, tidak berpindah-pindah. Pun mereka khilaf. Tanggal berapa itu malam Lailatul Qadar itu? Ada malam tanggal 27, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sebagian ulama lain mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Jadi nggak menetap. Bisa jadi tahun ini 23, tahun depan 25, tahun berikut setelahnya bisa jadi 21, berpindah-pindah. Nah, dan inilah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana malam Lailatul Qadar di zaman beliau itu berpindah-pindah. Ada dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, malam Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi itu malam 21. Kemudian di hadis Abdullah bin Unais, ana nggak bacakan karena panjang juga nanti waktunya nggak cukup, yaitu malam Lailatul Qadar malam 23. Terjadi di zaman Nabi SAW juga menurut hadis Ubay ibn Ka'ab, ya, Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi malam 27. Berarti apa? Berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Nah, apa yang terbaik untuk kita lakukan, amalkan di malam Lailatul Qadar? Yang jelas hadisnya ada beberapa, jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Qiyamul lail di sini apa maksudnya? Tarawih. Jadi jaga tarawih nih Kang ya. Di 10 malam yang tersisa ini jangan sampai terluputkan satu malam pun untuk sholat tarawih. Jangan sampai terluputkan, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai nggak sholat tarawih. Kalau misalnya ada 1-2 hal nggak bisa sholat berjamaah di masjid, nggak apa-apa sholat tarawih sendirian di rumah. 11 rakaat, mau 23 rakaat, mangga, ya, atau enggak cuma 9 rakaat, nggak apa-apa. Yang jelas jangan sampai tidak tarawehan. Bukber engke we heula. Kayak Syawal bukber mah. Ya. Pokoknya 10 malam ini enggak sholat taraweh. Bisa jadi dia terluputkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang sholat qiyamul lail, masuk tarawehnya, witirnya di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi usahakan. Mau dia di safar sekalipun, ketika mudik, ya, jaga tetap sholat taraweh walaupun hanya 3 rakaat, walaupun hanya witirnya aja 3 rakaat aja, itu sudah dia mendapatkan keutamaan qiyamul lail, ya. Tapi yang terbaiknya tentunya seperti apa Rasulullah? Semalam suntuk, ya, enggak, dari ba'dal isya sampai subuh, itu Rasulullah SAW lakukan. Nah sekarang ini yang pertama nih, amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama apa tadi? Salat qiyamul lail. Yang kedua adalah doa. Kata Aisyah, "Ara'aita in alim ay lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Rasulullah SAW, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkanlah olehmu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau suka untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya, nah ini udah hafal insyaallah doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah hafal insyaallah ya? Ya. Siapa yang sudah hafal, Kang? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ibu-ibu yang sudah hafal?
Berapa orang? Ngacung. Gak apa-apa. Jika mudah-mudahan ada hadiahnya. Ada hadiahnya tuh, Masya Allah kata Bang Felis ada tuh. Dihitung aja. Kata Abu Amar ada. Nah, ada berapa yang ngacung? Ibu Wenti. Ibu Wenti yang mencatatnya. Ya, berapa orang yang hafal? Coba dibaca satu-satu ke Ibu Wenti ya. Oh, cuman satu yang hafal. Ya, nggak apa-apa lah. Ini mah ada perwakilan. Oh ya, coba baca Kang, baca Kang. Masya Allah. Nusanes. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Lumayan loh, ada hadiahnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Wah, iya mah. Ayo, jangan malu-malu nih, kayaknya rendah hati semua nih. Rendah hati, pangkal rajin. Ya, silakan Kang. Wah, dapat, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Besok pas war masuk kerja, apalin ini ya. Baru pintu terbuka. Passwordnya masuk ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Nah, Allahumma innaka. Coba paling gampang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. 7 kosakata. Ari lagu-lagu mah hafalnya. Ya, nama-nama orang Eropa komo tuh hese-hese Kim Jong Il, Kim Jong Un karena itu hafal. Nah, Kim Jong Un, Kim Jong Il tuh udah 6 kosakata tuh kita hafal. Abu Hisham hafal coba. Coba. Masya Allah. Dapat jazakallah khairan aja ya. Nah, ini yang dibaca banyak-banyak. Jadi setelah sholat dan yang terbaik ya, yang terbaik, sholat yang terbaik. Ada yang lebih baik daripada qiyamul lail. Sholat yang terbaik untuk kita lakukan di 10 malam dari nanti maghrib nih. Ya, dari ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat yang terbaik adalah sholat wajib. Sholat maghrib. Mau dia dapatkan qiyamul lail 10 kali di malam Lailatul Qadar, tidak akan bisa menyetarai pahalanya dengan 1 kali saja sholat maghrib di malam Lailatul Qadar. Apalagi berjamaah. Jadi jangan sampai masbuk. Jangan sampai terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Karena besar sekali pahalanya. Ya. Nah, dulu ulama dulu Said bin Musayyab dalam 70 tahun terakhir ini saya nggak pernah mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Al-A'mash beliau mengatakan dalam 40 tahun terakhir ini saya belum pernah mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Jadi memang siap-siap kalau mau sholatnya siap-siap. Ya udah ditunggu, dirindu kan biasanya dikasih alarm dulu nih 10 menit sebelum azan udah siap-siap kayak gitu. Jadi ada cerita untuk anak cucu ya. Ayah dulu 10 hari terakhir Ramadan nggak pernah mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Tenang naon 10 dinten nu batur mah 10 tahunan ya mah kita 10 hari lah. Setidaknya ada cerita agar bisa dicontoh oleh anak cucu. Ya udah masuk Ramadan, udah nih. Ini kakek kita dulu nih nggak pernah mendengar azan 10 hari terakhir kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Siap insya Allah ya. Kita berusaha ya. Kita sungguh-sungguh untuk menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimerdekakan dari api neraka. Karena kita nggak tahu nih. Ya, ini udah selesai malam 20 udah selesai.
Dulu sebelum Ramadan kita mudah-mudahan kita masuk diberikan umur sampai Ramadan kan gitu. Sekarang Ramadan udah 20 dinten. Pun muntah 10 salapan dinten deui. Dan kita pun gak ada jamin kita ini sudah termasuk yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Kalau nggak termasuk yang dimerdekakan oleh Allah dalam 9 atau 10 hari ini, didoakan oleh Jibril, mudah-mudahan dia binasa, mudah-mudahan dia sengsara. Iya nggak didoain oleh Jibril? Didoain oleh Jibril. Diaminkan nggak oleh Nabi Muhammad? Diaminkan oleh Nabi Muhammad. Dia yang mendapatkan Ramadan, tetapi Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Amin, kata Rasulullah. Kenapa? Karena pintu untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat luas, sangat mudah. Sangat mudah, tetapi kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah berarti dia orang yang ingkar, dia orang yang melawan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang pantas dia untuk mendapatkan seperti itu. Ya, nah, kita belum tahu nih, mudah-mudahan sebelum Id kita sudah termasuk udah mendapatkan hadiah ya, tunjangan hari raya terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu ampunan dari Allah dan dimerdekakan kita, ibu kita, ayah kita, istri, anak, saudara-saudara semua, keluarga besar, sahabat-sahabat, teman semua dari api neraka. Allahumma amin ya Rabb. Ya. Allah melihat kesungguhan, Allah melihat tekad, Allah melihat semangat, Allah melihat kejujuran, Allah melihat memang ketulusan seseorang ketika mungkin ada hal yang dia nggak bisa keluar dari, oh saya harus mencari nafkah, ya saya nggak bisa itikaf, mencari nafkah untuk dia menafkahi anak istrinya, memberi makan, memberi minum, tempat tinggal, pakaian, itu jauh lebih besar daripada itikaf. Jauh lebih besar. Dia nggak dapat nafkah kecuali hanya ya rezeki saya cuma di bulan Ramadan, terkadang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk nutupin hutang saya, untuk saya biaya pendidikan anak saya di 10 malam. Gimana saya Ustadz? Banyak pertanyaan kayak gitu. Ya sebagian orang diuji seperti itu. Ya, di lain-lain hari sepi. Pas di Ramadan rame, terutama di 10 malam terakhir. Itu cari nafkah. Dan itu jauh niatkan ibadah, dan itu lebih besar pahalanya daripada seorang i'tikaf di Masjidil Haram bahkan. Kenapa? Karena i'tikaf hukumnya sunnah. Sedangkan dia mencari nafkah hukumnya wajib. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a bima ya'ul. Cukup dosa seseorang yang membawanya ke neraka adalah dia menelantarkan tanggung jawabnya. Sarewe yang sare. Enggak dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Tanggung jawab. Enggak ada istri wajib untuk bayarin listrik rumah. Untuk air rumah. Yang nafkah itu dari suami. Ya. Ibadah ketika itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menahan dia untuk nggak bisa dia banyak sholat itikaf di masjid, dia cuma zikir aja, dia cuma istighfar aja, banyak astagfirullah di tempat dagangnya, dia beristighfar, dia berzikir, dia baca Quran, dia ngulang-ngulang Al-Fatihah. Allah tahu kejujuran hati dia, dan mudah-mudahan dengan itu Allah merdekakan dia dari api neraka. Ya, nah ini yang kedua yaitu doa. Ya, tadi yang ketiga sholat fardu ya. Sholat fardu, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu jangan sampai telat takbiratul ihram. Jangan sampai telat. Usahakan sudah persiapan. Bahkan kalau bisa sebelum adzan sudah di masjid. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah, ini kita kan mau meraih ampunan Allah ya. Di antara yang paling besar untuk mendapatkan ampunan Allah itu apa? Kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ada istri kita buat salah, maafin. Anak, orang tua, saudara, teman, tetangga, mudah untuk memaafkan. Karena Allah akan berperilaku kepada kita sebagaimana kita berperilaku kepada manusia. Jangan banyak harap ampunan Allah dapat. Kalau seandainya dia sulit untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Karena Allah akan memudahkan untuk mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan terlalu banyak berharap dia mau melakukan banyak ibadah seperti ini,
tapi ada temannya minta maaf kepada dia, dia tidak maafkan, jangan banyak harap untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan banyak harap. Allah akan persulit dia untuk diampuni. Allah akan nggak gampang mengampuni. Nggak banyak harap. Jangan banyak harap. Ya, jadi apa? Mudahlah lapang dada, mudahlah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Kalau udah salah udah maafkan. Maafkan. Mual jangar. Ya, udah bebas, udah dilepaskan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah i'tikaf. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Oh, tunggu, tanda malam Lailatul Qadar itu apa? Tanda malam Lailatul Qadar di subuhnya tatlu'u asyam fi masabihati yaumiha bayda la syu'a' laha. Ya, terbit matahari di subuhnya itu putih tidak silau. Ini kan ya mah serapnya matahari teh. Kalau terbit ini mah enggak serap. Ini mah enggak serap, terbit udah sedikit tinggi pun dia enggak serap. Kata para ulama itu saking banyaknya malaikat di bumi, mereka masih naik terus nih. Naik terus nih ke langit lagi. Itu yang membuat matahari tidak tertutup serapnya, silaunya. Tuh. Nah, jadi tahu malam Lailatul Qadar itu setelahnya, bukan pas malamnya. Gak ada tanda malam Lailatul Qadar, lihat keluar pohon-pohon semuanya pada sujud. Oh, berarti malam Lailatul Qadar tuh. Ya. Api sene nggak panas, mual sahur atau gitu mah. Ya katanya api nggak panas di malam Lailatul Qadar. Itu mah nggak ada dalilnya semuanya. Yang ada dalilnya apa? Matahari terbit di subuh besoknya itu, di subuhnya ya, itu tidak silau. Nah sekarang kita masuk pembahasan i'tikaf. Ya, i'tikaf pun sampai kan ya, i'tikaf itu sampai tidurnya saja di masjid itu sudah berpahala, terhitung pahala. Ya. Nah, apa sih i'tikaf itu? I'tikaf adalah mendiami suatu tempat, ya, berdiam pada satu tempat dan memenjarakan diri di tempat tersebut. Jadi maksudnya menahan diri di tempat tersebut. Ya, kalau istilah bahasa Indonesianya, bahasa Sangsakerta, bahasa Hindunya, kan bahasa Indonesia ini juga banyak bahasa Hindunya seperti surga, neraka, sangkakala, itu semua bahasa Hindu itu. Ya. Nah, bahasa Hindunya mah napa, bertapa. I'tikaf itu artinya apa? Bertapa. Berdiam diri di satu tempat, ya, berdiam diri di satu tempat dan dia menahan dirinya di situ. Ya, itu bertapa. Ini secara bahasa. Kalau dalam istilah syariat adalah beribadah kepada Allah, beribadah untuk Allah juga, dengan berdiam diri di dalam masjid, memutus hubungan dengan makhluk, dan hanya menyambung hubungan dengan Rabbul makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdiam diri di masjid. Memutus hubungan dengan makhluk. Jadi beribadah untuk Allah atau kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Jadi kita i'tikafnya untuk Allah, jangan selfie, jangan kasih status. Ya, oh tujuan saya mah untuk ngajak orang, saudara, teman i'tikaf juga. Bagus. Kalau ada teman apalagi yang mau ikut, bagus sekali, dapat pahala besar. Tapi ada enggak dalam hati ingin juga dapat sanjungan orang lain, teman, saudara? Temangan paling ge 1% paling. Eta gugur semua itu. Habis. Itu yang namanya riya. Ya, riya, ingin dapat sanjungan dari orang. Kalau dia tujuan untuk dakwah 100%, bagus. 100%. Enggak ada, dia mau dicela oleh orang, mau dia disanjung orang, dia enggak peduli, enggak ada tujuan itu sedikit pun. Dia hanya ingin mengajak saudaranya, ayo i'tikaf. Tapi berat memang yang kayak gitu. Media itu berat. Ya, karena itu untuk Allah beribadah di masjid.
Nggak ada itikaf di bumi gitu, sarewe terus di bumi itu mah. Ya, itu mah malas gawe paling. Ya, yang seperti itu tidak dikatakan itikaf. Kalau itikaf harus di masjid. Ya, di musola kumaha di musola. Ini mah ada ya khutbah Jumat ya. Besok di masjid sini ya. Nah, kalau di musola yang tidak ada khutbah Jumatnya, sebagian ulama melarang. Tapi yang benar boleh untuk itikaf di musola, istilah kita mah musolanya langgar tuh namanya surau, masya Allah, langgar, surau, musola, apalagi tajuk ya tajuk ya. Itu semua adalah istilah-istilah untuk masjid. Itu masjid sebenarnya, masjid yang tidak ada khutbah Jumatnya, tapi dia pas datang hari Jumat wajib pergi ke masjid di mana di sana ada khutbah Jumat, boleh. Ya, sah juga. Dia enak mungkin di musola itu nggak ribut, anak-anaknya nggak ribut. Ya dia bisa beribadah fokus. Kalau di masjid yang rame banyak teman-temannya ngobrol lagi misalnya. Nah, jadi beribadah di masjid, memutus hubungan dengan makhluk. Maksudnya memutus hubungan dengan makhluk, nggak ada lagi dunia. Nggak ada lagi dunia. Nggak ada belanja online, nggak ada jualan online. Ya nggak ada. Putus semuanya. Ya. Maksudnya boleh nggak dikunjungi oleh istri atau oleh anak ke masjid di teras ngobrol? Boleh. Kalau sesekali datang, ini kumaha si bapak teh damang tuh. Nah, nggak ada kabar Pak, datengin anaknya dikirim. Atau dia istrinya datang, gimana Pak, sehat Pak? Ya alhamdulillah sehat, gimana ibadahnya? Nah boleh dia dikunjungi. Bukan artinya sama sekali nggak ada ngobrol, ketemu sama teman nggak salam kayak gitu, oh itu nggak benar juga itu. Ya tetap assalamualaikum, tetap nanya kabar gimana sehat, ya. Cuman persedikit muamalah interaksi itu persedikit, karena dia sedang berduaan. Kenapa? Kalau orang bertapa kayak gimana? Dia nggak betul-betul memutus hubungan dengan makhluk sama sekali kan. Kalau orang agama-agama lain kan, ya di dalam gua, di dalam apa lagi? Dalam gua, dalam nonde, misalnya di apa? Ya di sungai, di laut, di gunung, kayak gitu mereka tuh. Memang betul-betul itu mah memutus hubungan dengan makhluk. Berbeda kita mah. Ya, masih boleh kita untuk interaksi misalnya, assalamualaikum. Ya, cuman jangan berlebihan karena kita pada saat itu sedang bermuanasahnya dengan Allah. Bermuanasah itu apa ya? Kita mencari ketentramannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 360 hari 1 tahun. Ya, 350 harinya kita dengan teman-teman nih, dengan sahabat, dengan keluarga, anak istri. Ya, coba 10 hari saja kita kurangi pergaulan itu. Dan yang tujuan utama itikaf itu adalah bagaimana hati ini ya betul-betul dia sedang berhadapan dengan Allah untuk persiapan di alam kubur. Sendirian kita di alam kubur. Nah, kita coba sendirian juga kita di masjid ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hangat dengan Allah, bermuanasah. Muanasah kalau kita duduk sama teman kan hangat, enak kan? Hangat gitu. Itu namanya muanasah. Ya ada muanasahnya. Ya hangat. Orang-orang misalnya tentram, nyaman, ya. Dengan teman itu duduk, jadi kita nggak merasa sendirian, nggak wahsyah. Kan kalau orang nggak misalnya sendirian di mana dia nggak tahu ini, nggak tahu itu, ya wahsyah. Nah lawan dari wahsyah, lawan dari kesendirian itu apa coba? Ketentraman, kenyamanan kali ya bahasanya. Jadi dia tuh bersama teman. Nah dia itikaf itu mendapatkan kehangatan, kenyamanan, ketentraman hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk persiapan nanti kita di alam kubur. Kita nggak merasa asing lagi ketika sendirian, kita nggak merasa sendirian lagi. Ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Nah, itu tujuan itikaf. Baik. Nah, ini kemudian apa hukum itikaf? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak wajib hukumnya. Ya.
Kemudian tidak menjadi wajib itikaf itu kecuali ya kalau nazar. Kalau ada yang nazar, saya bernazar untuk itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka jadi wajib. Ya. Kapan mulai itikaf? Kapan mulai itikaf? Kapan waktunya itikaf? Kalau Rasulullah SAW pernah beliau beritikaf 1 bulan penuh. Dari awal Ramadan, 10 malam pertama, 10 malam kedua, sampai 10 malam terakhir. Ya. Tapi seringnya Rasulullah itu itikaf 10 malam terakhir. Di tahun sebelum Rasulullah meninggal, 20 malam terakhir Rasulullah beritikaf. 20 malam terakhir. Oh saya mah masih kerja siangnya, bisa nggak malamnya itikaf? Malamnya aja. Boleh. Ya, kalau itikafnya Rasulullah memang 10 malam, 10 hari. Nggak pulang-pulang tuh. Hari siangnya di masjid terus. Siangnya di masjid, malamnya di masjid, kayak itu terus. Mengurus tadi ada bilang. Dia berdiam di satu tempat di masjid. Nah sekarang cuman mampunya malam aja. Mampunya malam aja, siang masih kerja nih. Kalau mau 1 malam penuh dia itikaf, maka sebelum azan maghrib sudah di masjid. Keluar dari masjid pas azan subuh. Ya, setelah selesai sholat subuh boleh keluar. Berarti dia beritikaf 1 malam penuh. Sebelum maghrib masuk masjid, keluar dari masjid itu subuh. Ketika azan subuh kumandang atau setelah sholat subuh. Nah itu berarti dia 1 malam penuh beritikaf. Boleh nggak? Boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seperti itu beliau. Pernah beliau bernazar ketika masa jahiliyah. Ya Rasulullah, nazartu fil jahiliyah na'takif lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, pernah dulu aku di masa jahiliyah bernazar untuk i'tikaf 1 malam saja. 1 malam saja di Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Ya, beritikaf 1 malam saja boleh. Oh, saya mah satpam. Saya mah malam kerjanya. Siang mah bebas. Itikaf bisa nggak siang? Boleh. Sebelum subuh udah di masjid. Sebelum apa? Sebelum maghrib. Kan ini satpam dia. Satpam kerjanya malam. Maksudnya siangnya dia free. Ya berarti apa? Sebelum subuh dia udah di masjid, keluar ba'da maghrib. Nah, kalau misalnya yang kerja siang, sebelum maghrib dia di masjid, habis sholat subuh dia keluar. Nah ini untuk waktu itikafnya. Ya kalau misalnya 1 hari 1 malam, gimana? Kalau itikafnya 1 hari 1 malam, berarti sebelum maghrib dia masuk, setelah maghrib besok baru keluar. Berarti 1 hari 1 malam, 1 malam 1 hari, kayak gitu. Nah, ya. Kapan Rasulullah mulai masuk ke kemah? Jadi Rasulullah tuh pakai kemah. Kalau masjid ini mah kayaknya susah ya untuk dikasih kemah-kemah. Jadi kasih kemah-kemah kecil gitu, seorang sholat aja, sesajadah dikasih kemah-kemah gitu agar dia tidur, dia sholat tertutup, dia kalau mau nangis, ya ingat alam barzakh, dia bagaimana ingat dihisab di hadapan Allah, ya dia tadzakur, dia bermuhasabah, itu lebih nggak malu gitu. Ya kalau seandainya nggak pakai itu kan malu, dia dilihat oleh orang-orang ada ininya. Nah Rasulullah SAW beliau sebelum maghrib udah masuk masjid, tapi pas mulai masuk kemahnya itu setelah matahari terbit, setelah sholat subuh, ya beliau masuk itikaf beliau. Nah apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang beritikaf? Nah, jelas tadi sholat, habiskan waktu dengan sholat, wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatibnya, sholat sunnah itu dikerjakan, itu jelas itu. Kemudian qiyamul lail yang paling panjang dia kerjakan. Kemudian apa lagi? Tilawatul Quran. Baca Quran. Bukan hanya Arabnya saja, baca juga artinya.
Kalau bisa baca juga sekalian tafsirnya, mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Kemudian zikir. Biasakan kita ini, coba ya, kan ada sebagian orang spontanitas ya, pas jatuh yang dia keluar ngomongnya kasar. Jatuh lah, tisoledat lah. Dia langsung dengan spontan ngomong kasar kan. Ada sebagian orang ngomong kasar kayak gitu. Karena itulah yang terbiasa dia ucapkan. Ya. Nah, itu pula lah yang sangat mungkin untuk dia ucapkan ketika sakaratul maut. Sedangkan ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, akhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, udah pasti surga. Bagaimana bentuk pembiasaannya? Nah, ini pembiasaan. Banyak ucapkan sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana punya teman ya. Ana punya teman, dia udah hilang sadar. Dia udah hilang sadar karena asma penyakit asma itu udah kronis banget. Udah hilang sadarnya, tapi jadi napasnya udah satu-satu gitu. Ya. Tapi dia selalu mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Terus ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Pas kemudian sehat lagi, ditanya, ingat nggak yang diomongin tadi malam? Nggak ingat. Karena itu yang terus yang biasa terucap, Rabbighfirli, maka itu pula lah yang biasa terucap ketika kalaupun sakaratul maut, itu yang terucap. Ya. Nah, la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha di motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika terbiasa dia mengucapkan la ilaha illallah, itu pula lah spontanitas yang akan dia ucapkan. Ya, ketika sakaratul maut, hal yang terberat, tersulit yang kita rasakan adalah ketika sakaratul maut. Itulah yang kita ucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian istighfar banyak-banyak. Kemudian mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Dan ibadah-ibadah taat lainnya. Ya. Hilangkan obrolan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jangan banyak ngobrol, ya, karena banyak ngomong banyak pula salahnya. Bahkan untuk kajian-kajian seperti ini saja sebagian ulama liburkan ketika itikaf itu. Tapi sebagian orang ya pas itikaf pun dia nggak bisa juga maksimal untuk beribadah sendirian. Ada masa bosannya. Nah, makanya dibantu dengan taklim juga boleh. Ini pun adalah ibadah juga. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian yang terlarang bagi orang yang itikaf adalah dia keluar masjid tanpa ada keperluan. Ya, tanpa ada keperluan. Jajan heula cireng. Kayak gitu udah batal. Ya. Kemudian ketika dia pulang menggauli istrinya misalnya, yang seperti ini pun membatalkan itikaf. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Orang yang itikaf dia nggak boleh menggauli istrinya. Nah, boleh nggak seorang wanita untuk itikaf? Hukumnya boleh. Dengan izin suami. Ke masjid aja dengan izin suami. Apalagi itikaf 10 hari 10 malam tuh. Ya, harus dengan izin suami. Ya, kemudian juga tidak membuat maksudnya terjaga gitu ya, terjaga. Jadi bukan gampang tersingkap, nanti auratnya bisa kelihatan sama orang, ya, tangannya kelihatan sama orang. Ya enggak, dia memang tertutup, terjaga, baru boleh. Tertutup tapi ada CCTV, jadi percuma aja gitu. Ya, cari masjid yang aman. Ya. Tuh. Bagaimana dengan wanita yang istihadah? Istihadah itu seperti haid tapi bukan haid. Ya. Dia keluar darah bukan di waktu haid. Itu namanya istihadah. Dia pada saat ini tetap sholat, tetap puasa. Nah, ini sakit hanya sekedar urat yang putus seperti tangan kita luka, nah itu darahnya seperti itu. Nah, ini
Banyak lagi sih sebenarnya pembahasannya. Ya, boleh nggak pulang makan ke rumah? Nggak boleh kalau seandainya ada yang menyediakannya di masjid. Ya, boleh keluar ijma hanya untuk buang hajat. Selebihnya nggak boleh. Dia harus tetap di masjid. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Waktunya sudah habis. Nah, silakan. Ya, bagaimana dengan wanita yang haid ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Dia melakukan ibadah yang tidak boleh hanya sholat saja. Wanita yang haid yang tidak boleh hanya sholat saja di malam itu. Dia banyak zikir, baca Quran, dia bisa bersedekah, dia bisa sambung silaturahim, dia bisa ya telepon sekarang kan, atau dia ya istighfar seperti itu. Bahkan sebagian ulama pun membolehkan wanita yang haid untuk itikaf selama bisa menjaga masjid tidak kotor, tidak terkotori dengan darah haidnya. Sebagian ulama membolehkan, ulama ahlu zahir, dan tidak ada hadis yang melarang secara zahir. Nah, iya, nggak boleh di rumah. Itikaf harus di masjid, wanita. Kalau di rumah, etama itu mah bukan itikaf, ya. Nah, untuk barakallahu fikum. Tentang pindah-pindah masjid kalau itikaf. Itikaf nggak boleh sebenarnya. Hanya satu masjid saja, ya. Berarti dia batal itu. Nah, dan itu pun tidak datang dari para ulama-ulama dulu. Yang namanya itikaf itu dia berdiam di satu tempat. Berdiam di satu tempat. Misalnya malam ini, malam lain masjid yang lain gitu. Ya mungkin kalau dia hanya mengejar malamnya saja boleh. Kalau kecuali dia mau 10 malam gitu, kemudian udah 1 hari 1 malam selesai, pindah lagi enggak. Nah, tapi kalau dia mungkin hanya malamnya saja boleh aja. Cuman ya intinya di mana dia bisa bermuanasah dengan Allah, dia bisa merasa berduaan dengan Allah. Nah, silakan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ayo akang-akang ada yang mau ditanyakan? Ya. Batal putus pahalanya. Jadi orang itikaf itu cuma dia masuk aja, dia setiap detik selama dia di masjid itu dia berpahala terus, mau dia tidur berpahala. Nah, kalau dia udah keluar batal ya udah putus pahalanya. Gitu maksudnya. Jadi dia malam penuh aja, tapi nanti nyambung lagi gitu pahalanya. Ya besoknya maksudnya. Ya, dari enggak sejak start awal lagi. Enggak, dia meniatkan lagi untuk itikaf, dari situ mulai pahalanya sampai subuh, ya pahala baru lagi. Nah, tapi kan kalau yang 10 hari 10 malam dia nonstop terus, pahalanya itu nyambung terus itu. Gitu. Kebayang Bang Firis? Nah. Itu dari sebelum maghrib. Iya. Datangnya Jam 10. Ya, nah dari situ mulainya. Oh, mulainya dari situ. Mulai terhitung pahala itikafnya. Gitu kan maksudnya? Iya. Kalau mau dapat 1 malam suntuk, sudah 1 malam penuh. Oh, nama nggak bisa 1 malam penuh. Bisanya cuman berapa jam lah setelah pulang ke rumah, jam 10 malam anak-anak udah tidur semua, baru ke masjid. Jam 10 sampai subuh misalnya. Nah, di situ boleh, bisa aja, boleh. Pagi-pagi misalnya dia bawa pekerjaannya atau laptopnya di masjid. Ya nggak bisa. Itu memutus hubungan dengan makhluk. Itu mah cuma pindah tempat kerja, pindah kantor. Nggak bisa. Dia nggak boleh kerja. Nggak boleh, nggak ada hubungan dunia, nggak ada. Iya, nggak boleh. Nah.
Ada yang lain? Cukup ya? Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi atau siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.